Terima kasih Anda masih di Special Report Pilkada Serentak 2024. Masih bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, saat ini sudah bergabung di studio ada Asrari Puadi, peneliti Indonesia Indikator, dan juga Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Saya ingin sapa terlebih dahulu Mas Asrari. Mas Saidiman, terima kasih sudah hadir di studio NTV hari ini. Terima kasih Tentu banyak. yang menjadi perhatian kita secara keseluruhan adalah Pilkada Serentak. Tapi kita ingin bahas di sesi ini adalah soal bagaimana kemudian sentimen-sentimen publik ini mempengaruhi pilihan-pilihan dari para pemilih. Kemudian apa saja sebetulnya dinamika, terlebih khusus mungkin untuk Mas Saidiman ya, soal dinamika quick count itu seperti apa. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya ingin mulai ke Mas Asrari terlebih dahulu. Berbicara soal sentimen publik, khususnya mungkin di media sosial, sebetulnya apa yang paling menarik untuk kita bahas? Oke, kalau secara sentimen publik memang kan menjelang pilkada, menjelang hari H ini tentu atensi publik terhadap pemilihan makin besar, terutama di mana kan debat-debat juga menjadi salah satu pemancing isu. Kemudian kalau kita lihat juga menjelang hari H pemilihan ini juga endorsement tokoh politik kan juga mulai muncul ya. Entah itu bisa kita bilang Presiden Prabowo, Presiden Jokowi sebelumnya, kemudian juga ada Mas Anies yang kemudian mengeluarkan statement. Nah, ini tentu memancing atensi publik. Ya, semoga-moga syukur-syukur juga berpengaruh pada partisipasi publik gitu, makin meningkat gitu. Nah, ini yang kita lihat. Walaupun juga kalau kita lihat secara keseluruhan isu-isu yang misalnya nih soal debat yang juga kami melihat bahwa kalau biasanya debat itu kurang menarik perhatian orang. Nah, di pilkada tahun ini itu setidaknya dari 18% perbincangan keseluruhan soal pilkada di media sosial itu banyak membahas soal debat. Walaupun secara substansi memang bisa kita bisa kita tinggalkan dulu karena bahasan-bahasan justru pada hal-hal yang sifatnya lucu, kemudian gimmick-gimmicknya para paslon, kemudian banyak kontroversi-kontroversi program kerja yang disampaikan paslon di debat ini yang justru menarik publik gitu. Nah, ini memang yang menurut kami di satu sisi menaikkan atensi, tapi di sisi lain kalau kita ngomong konteks debat, pengennya kita banyak keluar substansial. Nah, ini yang masih belum terlihat, Mbak. Jadi memang sepertinya kalau kita berharap ruang netizen itu banyak membahas soal yang serius-serius, kayaknya masih belum tercapai nih gitu. Masih banyak soal-soal yang kayak tadi, receh-receh, gimmick-gimmick, kontroversi, yang itu yang justru yang makin banyak dibahas. Tapi itu dimakan sama netizen? Dimakan sama netizen. Nah, ini juga yang kalau kita berkaca dari Pilpres kemarin gitu ya, di mana kampanye gimmick itu luar biasa, dan apakah nanti pilkada juga akan berulang pada partisipasi publik dan pilihan mereka terhadap terhadap paslon gitu. Ini juga yang kita tunggu nanti setelah mungkin jam 12 mulai kelihatan gitu ya. Nah, kalau spesifik kita bicara soal Jakarta misalnya, yang paling dominan isu apa sebetulnya? Kalau isu Jakarta, kalau 1 minggu menjelang pelantikan ini, menjelang pencoblosan ini tentu memang isu soal endorsement politik, terutama Mas Anies, kemudian disusul oleh Pak Jokowi, kemudian ada juga Presiden Prabowo. Yang walaupun yang terlihat terutama pada endorsement ini ya, itu tuh sentimen positif dan negatif itu agak 50-50 gitu, Mbak. Jadi ada pihak-pihak yang merasa ya memang hal yang biasa gitu, endorsement dilakukan oleh tokoh elit politik. Oke, Mas Asrari, setelah mencoblos di TPS di Bogor, mengingat Suswono berdomisili di Bogor, jadi ia harus mencoblos di area Bogor sesuai domisili, kemudian nanti ia akan menuju ke Jakarta bersama dengan Ridwan Kamil memantau quick count yang nanti akan kita saksikan bersama juga di siang nanti. Kita lanjutkan bersama dengan Mas Asrari dan juga Mas Saidiman. Saya ingin ke Mas Saidiman terlebih dahulu. Mas, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mungkin ingin berkenalan dulu dengan quick count. Apa sebetulnya itu? Iya, quick count ini adalah tradisi yang ada di dalam pemilihan umum di Indonesia. Itu sejak diperkenalkan ke Indonesia itu sejak pemilihan presiden pertama tahun 2004 ya, oleh beberapa lembaga ya, lembaga LP3IS, kemudian Freedom Institute ketika itu, dan desainnya itu kebetulan dibuat oleh Profesor Saiful Mujani ketika itu. Sebenarnya tradisi ini awalnya muncul di negara-negara yang baru menjalani demokrasi. Karena di negara-negara Eropa Barat misalnya atau Amerika, tradisi quick count itu tidak dikenal. Mereka adanya exit poll, jadi polling setelah pencoblosan. Nah, di kita ada tradisi quick count. Sebenarnya nama awalnya bukan quick count, tapi parallel vote tabulation. Jadi, panjang ya? Ya, itu sebenarnya tujuannya adalah penghitungan
alternatif di luar yang dilakukan oleh KPU. Jadi misalnya terjadi di Filipina waktu itu ada kecurigaan bahwa pemilunya kali itu tidak terlalu jujur dan adil sehingga ada lembaga yang kemudian melakukan penghitungan di luar penghitungan resmi oleh negara. Nah itulah yang disebut sebagai parallel vote tabulation itu. Lalu kemudian masuk ke Indonesia menjadi namanya kemudian quick count ya. Mungkin karena kita pengen pakai bahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya bukan hitung cepat pada dasarnya ya, tetapi penghitungan alternatif di luar dari yang dilakukan oleh negara sehingga nanti hasilnya diharapkan itu bisa menjadi pembanding. Sebetulnya tujuan utamanya itu. Tetapi kemudian karena kita kan proses di KPU kan berjenjang gitu ya. Kalau misalnya di pemilihan presiden dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten sampai ke nasional gitu sehingga butuh waktu. Sementara quick count atau parallel vote tabulation itu kan langsung menghitung di TPS lalu kemudian dihitung secara nasional, dikalkulasi begitu sehingga lebih cepat kelihatan hasilnya. Itu menggunakan sampel TPS atau sampel TPS, sampel TPS. TPS. Jadi TPS-nya yang di random lalu kemudian tim penghitung cepat ini datang ke TPS mencatat hasil yang ada di plano itu kan hasil akhir dari tiap-tiap TPS karena itu kemudian hasilnya menjadi cepat ketahuan karena para penghitung ini surveyor ini datang ke TPS ya real time di seluruh Indonesia misalnya lalu kemudian mereka melaporkan hasilnya itu ke pusat lalu kemudian ditabulasi gitu ya. Tapi menentukan sampel TPS itu seperti apa mekanismenya? Menentukannya tentu melalui random gitu ya. Mungkin masing-masing lembaga berbeda-beda, tapi intinya bahwa TPS-TPS itu di random dan itu di setiap wilayah. Misalnya kalau kita nasional gitu di setiap provinsi misalnya itu kita akan merandom TPS dan itu proporsional dengan jumlah pemilih di sana. Misalnya di Jawa Barat karena populasinya itu 16% dari nasional, maka jumlah TPS yang kita datangi di Jawa Barat misalnya kalau kita bicara secara nasional itu 16%. Atau misalnya kalau kita baca untuk quick count sekarang misalnya di Jakarta ada sejumlah wilayah gitu, maka kita akan memilih TPS proporsional berdasarkan wilayah. Oh, bukan dilihat dari jumlah pemilih di TPS itu? Bukan. Karena kan masing-masing TPS kan intinya itu hampir sama pada dasarnya kan. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi kita lihat jumlah TPS-nya dengan asumsi bahwa di TPS satu dengan TPS yang lain itu relatif sama. Misalnya kalau pilkada sekarang mungkin sekitar maksimal 500 pemilih gitu ya di setiap TPS gitu. Tapi ya kita lihat jumlah TPS di masing-masing wilayah. Gitu. Lalu kemudian setelah di random kemudian kita datangi dan bedanya quick count dengan survei misalnya kalau quick count atau bedanya quick count dengan exit poll kalau quick count itu kita menghitung hasilnya saja. Jadi dan datanya cuma satu. Yaitu hasil dari pemilunya, hasil dari pilkadanya. Tapi kalau kita bicara exit poll, itu kita akan bertanya kepada individu yang baru melakukan pencoblosan, kita tanya. Karena itu data dalam exit poll itu sebenarnya lebih dalam. Jadi misalnya kalau mau tahu, bukan hanya sekedar elektabilitas, tetapi juga alasan dibalik orang memilih, kemudian profil demografinya seperti apa, misalnya pasangan nomor sekian, nomor 4 misalnya itu dapat suara sekian dan mayoritasnya ini dari mana? Secara dilihat dari aspek gender misalnya, dilihat dari aspek agama, aspek-aspek sosiologisnya bagaimana? Pilihan itu bisa diketahui di dalam exit poll, tetapi di dalam quick count itu tidak, karena kita hanya mencatat jumlahnya. Mas, tapi kenapa kemudian kan kita punya banyak lembaga survei, salah satunya adalah SMRC. Tapi kenapa lembaga survei yang satu dengan lembaga survei yang lain hasilnya bisa berbeda? Apakah karena sampel TPS itu? Umumnya tidak berbeda kalau quick count. Walaupun pernah ada kasus berbeda misalnya di 2014. Tetapi kalau ada perbedaan, mungkin saja ada perbedaan kan. Tapi kalau ada perbedaan tentu harus dilakukan investigasi. Misalnya itu pernah dilakukan di 2014. Umumnya lembaga-lembaga survei yang kredibel itu tidak berbeda hasilnya. Atau kalaupun berbeda itu di dalam rentang margin of error. Kenapa jarang terjadi perbedaan? Karena cuma menghitung saja. Kalau survei atau exit poll bisa saja terjadi perbedaan. Karena kan kita tanya kepada orang. Orang bisa saja berbohong misalnya. Metodologinya misalnya agak keliru gitu. Response rate-nya misalnya terlalu kecil. Sehingga terjadi perbedaan. Dan biasanya dalam survei juga margin of error-nya juga
lebih besar, misalnya 2,9%, tetapi dalam quick count biasanya 1% mungkin paling maksimal. Walaupun berbeda memang cuma di rentang itu Ya, ya, di margin of rentang error itu. itu ya. Dan memang ini kita tidak bicara, kalau survei itu kan opini gitu. Kita bertanya kepada individu, bisa saja dia berbohong dan seterusnya. Tapi kalau kita mencatat angkanya, itu kalau keliru, ini berarti Ada ada yang salah. persoalan sangat besar. Dan biasanya kalau keliru begitu ya dilakukan Ya. investigasi. Dan sejauh ini hasil dari quick count itu selalu akurat ya, sama dengan apa yang kemudian diumumkan oleh KPU. Karena kita Selisihnya di berbicara dalam angka margin. bukan opini ya. Iya, kita Bukan bicara angka bukan Oke. opini. Oke. Mas Asradi, kita balik lagi soal sentimen tadi. Sebetulnya kan kalau dijabarin satu-satu mungkin banyak banget ya. Apalagi kan ini banyak banget daerahnya kan untuk Pilkada serentak kali ini. Tapi mungkin secara general sebetulnya mungkin atau bisa diberikan contoh di entah daerah Beberapa mana. daerah. Gitu. Tapi sentimen apa yang sebetulnya sangat bisa mempengaruhi pilihan pemilih apalagi di hari pemungutan suara? Iya, kalau menjelang pemungutan suara tentu kalau kita bilang gaya kampanye tentu yang menyentuh emosional gitu ya. Orang-orang kemudian bisa tergerak memilih sesuatu yang kemudian berdasarkan basisnya kampanye emosional kalau kita ngomong media sosial. Meskipun kalau di beberapa daerah tentu faktor rasional itu akan menjadi yang di depan gitu loh. Kalau kita ngomong kampanye. Nah, kemudian kalau tadi mau lihat beberapa daerah, kami melihat memang ada beberapa daerah tuh yang punya karakter khusus. Misalnya kalau Jakarta. Jakarta itu pembahasan yang sering banyak muncul itu soal program kerja gitu ya. Program kerja meskipun kudu dipicu dulu sama hal-hal program kerja yang kontroversi. Misalnya kalau kita sebut kemarin mobil curhat dan lain-lain lah. Nah, ini kan memang tapi pada akhirnya orang ngobrolin program kerja. Nah, tapi ada di daerah-daerah tertentu misalnya Jawa Tengah yang itu justru yang dihabisi betul bukan program kerjanya tapi sosok paslonnya misalnya. Background kelembagaannya, kemudian ada isu-isu amoral yang kemudian dikeluarkan dan lain-lain. Nah, ini yang lebih banyak muncul. Tapi secara overall memang gaya-gaya kampanye itu masih banyak mereplikasi pada kampanye Pilpres kemarin. Gitu. Di mana kami melihat engagement terbesar itu pada di platform kalau kita ngomong pilkada itu lebih banyak di TikTok. Itu kan berarti memang mau tidak mau para paslon kalau kita ngomong bicara platformnya TikTok itu tidak bisa dengan gaya kampanye yang serius banget gitu loh. Karena memang orang-orang yang ada di situ habitatnya adalah seneng yang konten-kontennya yang apa ya, yang receh, yang kemudian halus dan kemudian mungkin menyentuh faktor-faktor emosional gitu, bukan rasional. Nah, sementara kalau kita ngomong daerah dengan faktor rasional itu memang Jakarta karena terlihat dari slicing dari platformnya juga itu paling banyak bincangkannya adalah di Twitter. Gitu. Oke, Mas Asradi, sebelum lanjut kita lihat dulu ini ada penggunaan platform dalam perbincangan pilkada tentunya ini dari Indonesia Indikator tentu saja. Saya ingin Anda menjelaskan ini lebih lanjut. Sebetulnya kan banyak banget media sosial yang dipakai ya. Tapi kemudian ada Twitter 74% itu sekarang mungkin X ya. Kemudian TikTok 53% by exposure, by engagement. Ini maksudnya apa? Ya, kalau by exposure ini adalah unggahan yang memang diproduksi. Jadi yang dihitung adalah unggahannya. Berapa banyak kali postingannya. Kalau kita lihat di Twitter akan lebih banyak karena memang Twitter itu kan basisnya adalah banyak-banyak postingan. Nah, tapi kalau by engagement itu reaksi atau kemudian ungkapan lah. Misalnya komen like, gitu ya. komen, share dan selain sebagainya gitu ya, itu yang kemudian dihitung. Nah, memang kalau dilihat dari biasanya kalau kita memakai bahwa persepsi publik atau atensi orang terhadap pilihan itu biasanya pakai engagement. Dimana kalau kita lihat di situ TikTok lumayan besar 53%, kemudian diikuti Instagram. Artinya kalau kita ngomong konten viral, long lasting, kemudian yang menyentuh hati netizen itu memang lebih banyak di TikTok dan Instagram. Dan ini yang beberapa kali kami lihat di beberapa pemilu, bahkan kemarin di Pilpres Amerika juga TikTok ini jadi salah satu platform yang sering kali kalau dia viral di sini itu akan viral di platform-platform yang lainnya. Ini yang kemudian bisa jadi mungkin lordnya platform lah ya dibanding platform yang lain. Tapi kalau kita ngomong isu-isu yang kira-kira tadi yang saya bilang lebih banyak kritisnya, lebih banyak satirnya, lebih banyak kerasnya itu di Twitter memang. Di Twitter. Meskipun ya ini karena penggunanya juga udah beda ya. Iya, tapi sekali lagi yang kita ukur kalau ngomong persepsi publik dan ketertarikan kan atensi ya. Kita nggak bisa kemudian mengukur dari banyak-banyakan post doang, tapi bagaimana mereka merespon atas posting tersebut. Oke, sebelum kita lanjut kita akan terhubung dulu dengan rekan kami ada Gabriela Ajeng dan bersama kita lanjutkan dialog. Kali ini saya ingin ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, debat kan sudah berlangsung beberapa kali di semua daerah tentu.
kemudian sudah ada pemaparan program-program, visi misi, dan tentu merupakan pertimbangan yang cukup matang lah ya untuk pemilih-pemilih di beberapa daerah, khususnya di Jakarta. Tapi kalau berbicara soal pemilih itu sendiri, apakah karakteristik, kita berbicara spesifik di Jakarta, karakteristik pemilih di Jakarta itu apakah lebih rasional, ataukah mungkin hanya mempertimbangkan tokoh, ketokohan dari salah satu calon, ataukah mempertimbangkan tokoh di balik pencalonan paslon itu? Memang tentu dari masing-masing daerah punya karakter yang berbeda ya, terutama karakter yang berbeda dari pemilih itu bisa dibedakan kalau misalnya satu daerah tertentu ada incumbent, di daerah lain tidak ada incumbent, misalnya di Jakarta. Kalau ada incumbent, maka sebenarnya faktor rasional itu muncul dalam bentuk mereka akan mengevaluasi incumbent itu. Kalau kemudian tingkat kepuasan publik, apresiasi publik terhadap kinerjanya tinggi, maka mereka akan cenderung memilih si incumbent. Tapi kalau tidak ada incumbent, maka di sini mungkin faktor rasional dalam pengertian kinerja itu mungkin tidak akan sekuat pertimbangannya tidak akan sekuat kalau ada incumbent. Faktor lain menjadi lebih dominan, misalnya faktor sosiologis. Faktor sosiologis misalnya di sini adalah faktor etnisitas atau faktor religiositas, faktor kelas sosial dan seterusnya, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Di Jakarta misalnya kan tidak ada incumbent, jadi orang tidak bisa menilai apakah siapa di antara tiga calon ini yang punya rekam jejak yang baik di Jakarta misalnya. Tidak bisa dilihat karena itu di Jakarta mungkin faktor sosiologis menjadi penting. Misalnya dari komposisi etnisitas itu perlu dilihat. Siapa di antara pasangan-pasangan ini yang misalnya mewakili tiga etnis terbesar di Jakarta, Jawa, Betawi, Sunda. Siapa di antara mereka yang mewakili? Saya kira itu penting dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, faktor tadi tokoh di belakang itu atau endorsement itu saya kira juga bisa dipertimbangkan ya. Tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo Subianto kan melakukan endorsement terhadap pasangan nomor 1, tetapi pasangan nomor 2 juga dapat endorsement dari tokoh-tokoh yang juga sama populernya, Anies Baswedan dan Ahok. Jadi yang merupakan incumbent. Yang merupakan incumbent dan di Jakarta ini sangat diapresiasi gitu ya. Walaupun Pak Jokowi ini kalibernya presiden, mantan presiden, Pak Prabowo adalah mantan presiden, tetapi jangan lupa bahwa di Jakarta ini selama ini itu bukan basis kedua tokoh ini sebetulnya ya. Pak Jokowi di Jakarta justru selama ini itu berkumpul orang-orang yang cukup kuat resistensinya kepada Pak Jokowi. Disinilah tempatnya di Jakarta. Pada saat yang sama ada Anies Baswedan yang resisten dan ini. Karena itu faktor endorsement juga pada akhirnya karena dua-duanya dapat endorsement dari tokoh-tokoh yang kuat dengan kekuatan yang berbeda-beda. Mungkin ini juga menjadi lemah juga karena sama-sama dapat endorsement ya. Sekarang karena itu dalam posisi semacam itu ya mungkin faktor-faktor seperti debat atau faktor pemaparan programnya juga harus dipilah. Karena warga Jakarta ini relatif terdidik, 68% warganya lulusan SLTA ke atas, kemudian muda 40 tahun ke bawah itu sekitar 65%. Karena itu program juga harus hati-hati gitu ya. Warga Jakarta mungkin bukan jenis warga yang sekedar mentah-mentah bisa menerima hanya karena dijanjikan sesuatu gitu ya. Dia harus diberikan janji yang kira-kira rasional juga, yang kira-kira realistis untuk dijalankan gitu ya. Sekedar menjanjikan dikasih insentif ini, dikasih gratis ini, macam-macam, mungkin tidak terlalu termakan untuk warga Jakarta yang rasional ini. Jadi juga harus ada program yang masuk akal lah kira-kira. Nah aspek-aspek itu saya kira penting. Nah itu yang menyebabkan karena ada banyak faktor ini, faktor sosiologis, faktor endorsement, dan faktor program ini yang mungkin akan berpengaruh dalam pilihan warga Jakarta. Karena itu di Jakarta ini pilihannya bisa berubah-ubah. Dan ini bukan hanya terjadi sekarang ya, tapi juga sebelumnya. Misalnya kalau dalam 2 bulan terakhir kita lihat di dalam survei, itu kan publik Jakarta berubah gitu ya. Dari awalnya sangat dominan ke Pak Ridwan Kamil, di minggu kedua September itu angka Pak Ridwan Kamil dukungannya 51,8%. Di masa itu, di periode itu Pak Pramono yang baru masuk, baru ditetapkan sebagai calon itu baru 28,4%. Sekarang berubah. Semudah itukah untuk membalikkan keadaan dalam waktu 2 bulan? Atau paling tidak dilihat dari timingnya, dukungan dari atau endorsement dari tokoh-tokoh itu? Kalau lihat perubahan untuk dua pasangan ini, itu terjadi sebelum muncul endorsement.
Jadi endorsement ini kan baru muncul 2-3 minggu belakangan kan. Walaupun saya tidak mengatakan itu tidak penting sama sekali, itu juga tentu penting ya. Misalnya untuk memperkuat basis-basis yang selama ini atau mengubah sedikit suara di basis lawan gitu ya. Itu tentu penting. Katakanlah misalnya yang paling menarik itu orang seperti Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan ini kan pendukungnya itu partai-partai pendukungnya sebelumnya itu semuanya ada di partai lawannya Pak Pramono, tapi dia sendiri ke Pak Pramono. Ini tentu perlu dilihat bagaimana kekuatan tokoh dan kekuatan partai di sini pertarungannya. Nah, di dalam studi yang kami lakukan selama ini, partai itu relatif tidak begitu dominan sebetulnya dibanding tokoh. Party ID kita sangat kecil. Party ID itu maksudnya publik yang merasa dekat dengan partai tertentu itu sedikit, hanya 20-an% ke bawah gitu ya. Jadi mereka lebih banyak mempertimbangkan tokoh. Jadi kalau kita tadi melihat ada 3 partai pendukung Anies sebelumnya, ke lawan gitu, Anies yang sendiri ke sini, ke kanan. Nah, menurut saya faktor ini yang harus dihitung ya. Walaupun di dalam studi kita melihat bahwa faktor tokoh itu lebih penting daripada... Masih cukup dominan ya soal tokoh ya, dibandingkan mungkin kalau kita bandingkan dengan partai politik gitu ya. Ya, itu sebabnya misalnya partai pendukung Ridho, PKS misalnya, itu kan dalam berbagai studi di Jakarta menjelang pilkada ini tuh agak terbagi tuh pemilihnya. Juga wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh PKS. PKS ini penting dibahas karena dia kan partai terbesar di Jakarta. Itu juga udah mulai dipenetrasi oleh Pramono Rano. Oke, itu dari SMRC. Bagaimana dengan Indonesia Indikator, Mas? Ini tentunya masih bicara soal endorsement tadi. Ada datanya nggak? Iya, kita ada datanya. Ini kami coba melihat dari beberapa pilkada gitu ya, dengan membandingkan bagaimana penetrasi perbincangan para tokoh-tokoh tersebut terhadap di beberapa pilkada. Nah, ini kita ambil sampel di 3 tokoh yang memang kalau di netizen itu 3 tokoh ini punya daya dorong untuk membangkitkan gairah publik terhadap salah satu pasangan calon gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat Pak Jokowi gitu ya, secara exposure memang yang paling besar ada di Solo. Tapi kalau kita lihat secara engagement itu ada dua hal di Solo dan juga di Sumatera Utara. Nah, ini memang kalau dilihat dari daerah aja, ini memang bahasanya itu banyak soal suksesi dinasti dan lain-lain gitu. Ini yang kemudian cenderung banyak kalau soal Pak Jokowi yang dibincangkan netizen itu banyak soal negatifnya yaitu yang paling banyak. Dan kalau Pak Prabowo itu memang secara exposure ada Sulsel, kemudian ada Banten dan juga ada Jawa Tengah. Tapi secara engagement itu yang paling besar di Sulsel dan juga di Banten. Nah, kenapa kemudian Banten ini lebih besar? Karena memang ada irisan terutama di soal penggunaan kata-kata kampanye yang cenderung agak mirip nih sama gaya kampanyenya Pak Prabowo kemarin. Kalau di Banten pakai sekolah gratis gitu, Pak Prabowo kan dulu makan siang gratis. Nah, dan juga kami juga melihat dari itu, kami juga mencoba men-tracking seberapa banyak sih kata gratis digunakan dalam kampanye. Dan itu lumayan banyak, Mbak. Selama masa kampanye itu ada 17.000 lebih sampai 20.000 lebih lah. Di seluruh Indonesia. Kata-kata gratis yang digunakan. Artinya memang tadi kalau yang Mas Iman bilang bahwa ada pemilih-pemilih yang bisa tergoda dengan hal-hal seperti itu, memang ternyata juga di media sosial coba dikampanyekan gitu kata-kata gratis itu. Nah, kemudian kalau kita lihat Mas Anies, ini memang paling besar itu di Jakarta, kemudian di Jawa Barat gitu. Karena memang mungkin tadi kalau ngomong background pemilihnya adalah religiositas, kemudian orang-orang yang punya pendidikan agak lebih besar dibandingkan daerah lain. Nah, memang 2 daerah ini yang paling besar. Nah, kalau di Mas Anies ini juga memang ada agak sedikit spesial karena cenderung narasi yang beredar itu narasi positif, Mbak. Karena memang kan Mas Anies tuh dicitrakan oleh para pendukungnya adalah orang-orang tokoh yang punya daya smart yang cukup inilah di kalangan netizen gitu. Nah, itu yang kemudian bahwa pilihan Mas Anies tuh tidak mungkin salah gitu. Itu yang dibahasakan. Nah, kemudian juga misalnya kayak di Jakarta gitu ya, itu yang dipakai oleh kubu 03 misalnya itu bahwa dengan bergabungnya Mas Anies adalah tokoh-tokoh yang selama ini terkenal pecah belah gitu ya, berseberangan itu dianggap bisa bergabung semuanya mendukung Pramono Rano gitu. Ini yang kalau kita ngomong endorsement politik gitu. Oke, ini dilihat berarti dari exposure dan engagement dari media sosial semua ya? Lihat ya, oke. Dari 5 platform tadi, dari Facebook, kemudian Twitter, ada TikTok, Instagram dan YouTube gitu. Jadi memang faktor ketokohan ini juga dari sisi Indonesia Indikator juga masih cukup dominan ya? Masih cukup dominan, karena kalau kita ngomong di media sosial tentu mereka ini kan punya pengikut yang banyak, Mbak. Prabowo misalnya jutaan followersnya. Mas Anies tentu punya basis yang
pokoknya kalau Mas Anies kemana dia akan bakal ikut gitu. Makanya ada sebutan anak abah dan lain-lain itu kan berarti memang mengidentifikasikan dirinya sebagai apapun pilihan tokoh gua akan pilih dia gitu. Nah ini yang saya bilang faktor endorsement itu lumayan besar. Kalau dulu endorsement itu influencer, nah sekarang ini pada turun gunung elit politiknya gitu. Berarti kalau dibilang top of mind-nya adalah soal ketokohan gitu ya, baru kemudian soal program, visi misi dan lain-lain itu nanti mengikuti gitu ya? Iya. Oke. Mas Saidiman melihat hal ini kemudian tadi ya kita sebetulnya sudah berbicara soal timingnya, mereka kemudian mempromosikan, mengendorse salah satu paslon tertentu. Timingnya itu kan mendekati hari pemungutan suara. Melihat ini kemudian seberapa besar sebetulnya efeknya, Mas Saidiman? Saya melihat mungkin saya akan membedakan ya. Tadi menarik sekali disebutkan bahwa Pak Anies Baswedan itu punya pengaruh di Jakarta. Sementara Joko Widodo mungkin lebih banyak di Solo misalnya atau Jawa Tengah lah secara keseluruhan gitu dan Sumatera Utara. Nah untuk kasus Jakarta pada Anies Baswedan memang saya kira pernyataan Anies Baswedan cukup banyak warga yang menunggu, terutama anak-anak abah ini. Karena kan di Jakarta ini ada, kita selalu membicarakan ketika pasangan ditetapkan di mana Anies Baswedan tidak jadi maju, itu cukup banyak warga Jakarta yang kecewa sebenarnya. Karena ini tokoh yang paling diharapkan untuk kembali menjadi gubernur Jakarta. Lalu kemudian para pendukung Anies ini sekedar dikasih kesempatan untuk coblos saja tidak. Sehingga mereka sangat kecewa, walaupun partainya ke Ridho, tetapi mereka sebenarnya menunggu keputusan Anies. Karena itu saya melihat bahwa keputusan Anies kemudian mendukung Pramono Anung ini cukup punya efek, terutama menguatkan dukungan dari yang selama ini memang para pendukung Anies Baswedan menunggu keputusan. Mereka yang kecewa gitu ya, apakah akan mencoblos semua atau golput atau ikut pilihan Anies. Saya kira itu yang ditunggu. Nah pada Joko Widodo mungkin ada juga pengaruhnya, tapi menurut saya tidak sebesar pengaruh Anies. Ini untuk di Jakarta? Untuk Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta ini lagi-lagi ini bukan basisnya Pak Jokowi. Justru di sini orang berkumpul yang resisten terhadap Pak Jokowi sejauh ini, walaupun Jokowi juga populer ya. Kemudian yang kedua, ini kan bentuk kampanye langsung oleh Pak Jokowi. Sebagian masyarakat kita menganggap itu sesuatu yang kurang pantas sebenarnya dilakukan oleh seorang tokoh yang sebelumnya menjadi pemimpin republik gitu ya, berdiri di atas semuanya. Tiba-tiba baru saja selesai itu langsung berkampanye. Menurut saya itu kurang biasa di dalam politik Indonesia, yang mengharapkan seorang mantan presiden itu menjadi tokoh bangsa seterusnya, tidak menjadi lebih partisan. Bahwa dia punya aspirasi politik, iya. Tetapi apakah aspirasi politik itu dimunculkan dalam bentuk langsung berkampanye? Itu saya kira untuk masyarakat Jakarta yang lagi-lagi rasional, ini menurut saya bisa membuat sentimen negatif terhadap Pak Jokowi atau kepada calon yang didukungnya bisa membesar. Apalagi misalnya Jakarta memang tadi ada kekecewaan karena kalau kita lihat itu ada pembicaraan yang cukup intens tentang ada upaya ada upaya intervensi ya terhadap penetapan calon sebelumnya, sehingga calon-calon yang populer yang seharusnya disuarakan oleh partai politik, justru partai politik tidak menyuarakan mereka gitu. Jadi dari awal ini ada suasana kekecewaan. Nah kalau kemudian muncul sekarang Pak Prabowo juga muncul, Pak Jokowi juga muncul mengendorse, berkampanye untuk satu pasangan, ini justru bisa mendatangkan sentimen negatif dari warga Jakarta. Oke. Kita jeda terlebih dahulu, usai jeda kita bahas beberapa daerah lain. Kita sudah cukup membahas dalam soal Jakarta, daerah lain yang akan kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.